Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini dan kepada jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa dan mari kita sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, kembali kami boleh ada di hadirat Tuhan untuk kami menikmati Engkau, terlebih menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman, bukakan rasa firman-Mu oleh Roh Kudus dalam setiap kami masing-masing, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami memerlukan akan kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam kami melayani mengiring Tuhan. Kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu, karena di dalam firman-Mu kami makin mengerti setiap apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, ketika kita hubungkan dengan apa kata firman Tuhan dalam tulisan di sini, memberi pengertian kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Atau hidup ini bagikan sebuah perjuangan. Dalam konteks suratan Paulus kepada Timotius, bertanding. Dan yang dimaksud di sini adalah pertandingan iman. Bukan pertandingan secara badani fisik ini, tetapi pertandingan iman. Maka artinya bahwa di dalam kehidupan hari-hari yang kita jalani, saudara-saudara, dari waktu datang kepada waktu, iman kita setiap saat terus diuji, terus diasah. Mengapa demikian, saudara-saudara kasih Tuhan? Saya mau baca sejenak dalam tulisan firman Tuhan, dalam kitab 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 ditulis begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Artinya di sini bahwa dari setiap persoalan, pergumulan yang saya hubungkan dalam pertandingan iman adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada banyak orang ketika mereka berbagi, mereka sharing tentang keadaan yang sedang mereka hadapi. Kadang mereka berkata, waduh hidup ini berat, waduh hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, dan sebagainya, saudara-saudara, yang mereka hadapi. Bahkan ada orang datang kepada saya berkata, Pak, kapan persoalan saya selesai, pergumulan hidup saya selesai? Saya sering sampaikan sama jemaat, nanti setelah kita sudah tidak ada lagi di planet bumi ini, ya, ketika manusia sudah mati, baru selesai, sudah. Persoalan dan pergumulan hidup. Selesai sudah pertandingan iman. Nah, selama kita masih ada, maka wajiblah kita untuk melewati seperti apa yang firman katakan, pertandingan iman. Nah, saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, itulah yang tadi saya katakan. Dalam hidup ini, kerap Tuhan izinkan kita diperhadapkan pada berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ternyata di balik dari segala hal-hal demikian, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang pasti bahwa ketika engkau menghadapi kondisi demikian, ketika kita menaruh harap, menaruh percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Iya, Dia terus menjaga saudara dan saya. Dan saya percaya itu saudara alami dalam perjalanan hidup saudara-saudara. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa kalau waktu-waktu kemarin dalam perjalanan hidupmu, engkau telah melewati banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan, ya. Lalu kemudian engkau bisa ada hari ini, saudara-saudara,
Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam engkau. Dan engkau telah melewati sebuah pertandingan itu. Iya. Dan saya boleh mengatakan bahwa engkau menang sampai hari ini. Dan tidak berarti berhenti sampai hari ini. Kita masih akan diperhadapkan pada hari besok. Waktu-waktu ke depan Tuhan izinkan kita masih ada eksis, kita masih bisa hidup dan bernafas. Kita tidak tahu waktu ke depan seperti apa yang akan terjadi. Tetapi kita punya keyakinan, saudara-saudara. Kalau toh katakan ada masalah, persoalan, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi bagi setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, tadi saya katakan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap dijaga, kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Itu menjadi keyakinan dan iman kita, saudara-saudara. Karena dalam pertandingan iman adalah untuk menguji kualitas dan kadar iman kita. Firman berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudara, untuk mencapai kehidupan kekal, dalam konteks ayat di sini membutuhkan usaha. Kata rebutlah di sini ini menunjukkan usaha, upaya dari setiap saudara dan saya dalam hal apa? Dalam melewati tantangan-tantangan itu yang dalam konteks pertandingan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mustahil kita akan disebut memegang piala kemenangan tanpa melalui pertandingan. Nggak ada orang tiba-tiba dia pegang piala kemenangan tanpa perlombaan, pertandingan, tanpa proses. Saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau bawa saudara-saudara dalam keadaan setiap apa yang saudara alami dalam hidup ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi dalam hari-hari hidupmu. Tapi saya mau katakan jangan pernah engkau menyerah dengan keadaan yang ada. Masalah dalam kehidupan pribadimu, masalah dalam rumah tanggamu, saudara-saudara. Anak muda masalah hari depanmu, masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam banyak hal dalam kehidupanmu, saudara-saudara kasih Tuhan. Firman berkata dalam konteks ayat di sini, bertandinglah dalam pertandingan iman. Nah, saya mau maju dalam tulisan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam tulisan kitab Petrus, dalam kitab 1 Petrus pasal 4. Iya, 1 Petrus pasal 4. Saya membaca ayat ini berkata begini. 1 Petrus pasal 4. Ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, ini bicara konteks pertandingan iman. Soal ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ayat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana ketika Kristus Dia menderita di atas Bukit Golgota, bagaimana Kristus Dia menderita untuk saya dan saudara agar supaya kita memperoleh kemenangan. Saudara-saudara, kalau Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan. Tetapi melalui penderitaan Kristus untuk mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada saudara, untuk menyatakan pengampunannya atas kita, sehingga Dia menang. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan, dalam kita melayani dan menginiakan Tuhan. Saudara-saudara, keselamatan Tuhan kerjakan di atas Bukit Golgota. Tapi kita punya tanggung jawab dalam perjalanan hidup. Saudara-saudara, untuk terus mempertahankan keselamatan itu. Dalam kaitannya dengan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman untuk terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam pertandingan iman untuk terus menjaga kesetiaan dan ketaatan kita. Saudara, ada banyak hal yang ada di sekitar kita yang bisa membuat sehingga akhirnya kemudian bisa saja kita kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena ketika orang nggak mampu, nggak sanggup lagi bertanding dalam pertandingan. Dalam artian adalah dia berhenti, putus asa, menyerah. Menyerah dalam artian adalah gak mampu lagi untuk mau melangkah maju dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan. Gak lagi hidup dalam kesetiaan. Saudara-saudara, sehingga pada akhirnya dia kalah. Saudara yang dikasih Tuhan, maka yang pasti ketika mereka gak mampu lagi, lalu kemudian gak lagi mau bergantung dan berharap kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, mereka yang bertahan sampai akhir, mereka yang selamat. Bertahan dalam konteks apa? Bertahan dalam berbagai-bagai keadaan. Yang dalam konteks ayat ini berkata, dalam pertandingan. Hari ini, saya ada dalam gelanggang pertandingan, tantangan, persoalan dan pergumulan.
Besok saya tidak tahu seperti apa yang akan saya hadapi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab memberikan jaminan dalam setiap kehidupan kita. Maka itu sebabnya firman berkata dalam ayat di sini, sebaliknya bersukacitalah. Saudara-saudara, orang yang bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya percaya ada sukacita di dalam dia menghadapi keadaan apapun. Karena kenapa? Karena imannya terus semakin diuji. Semakin diuji, semakin diuji. Dan di sini akan menunjukkan kualitas iman orang-orang percaya. Yang saya gambarkan sama seperti ketika bagaimana emas itu untuk menjadi murni dia harus dibakar, diproses. Sampai dia menjadi emas yang murni. Puji Tuhan saudara. Nah sehingga keadaan apapun yang menerpa, katakanlah emas itu ketika dia dibakar, itu bicara tantangan, itu bicara persoalan dan pergumulan. Semakin dia dibakar, semakin menunjukkan kualitas emas murni itu. Begitu juga dengan dibalik dari segala keadaan dalam konteks pertandingan iman, kita sedang diuji. Amin saudara-saudara, untuk tampil menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Satu ayat lagi saya mau baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Saya mau baca ayatnya yang ke-35. Iya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat ini saudara tahu bersama pada ayat selanjutnya. Saudara, ayat ini berkata, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Mengapa saya bawa dalam konteks pertandingan iman, saya bawa dalam hal ini? Saya mau sampaikan karena dalam kehidupan ini ada banyak indikator-indikator. Saudara-saudara, yang dalam konteks pertandingan iman. Iya saudara-saudara. Yang kadang Tuhan izinkan mungkin engkau mengalami kelaparan. Yang kadang Tuhan izinkan mungkin engkau diperhadapkan pada berbagai kesesakan-kesesakan dalam hidup ini. Atau sakit penyakit, atau pergumulan-pergumulan, atau mungkin engkau dalam kondisi seperti Alkitab katakan di sini, bahaya, ketelanjangan, pedang dan sebagainya. Saudara-saudara. Iya, saya tidak tahu engkau sedang menghadapi kondisi seperti apa hari-hari ini atau hari-hari kemarin. Tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Firman berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Balik lagi dalam pertandingan iman. Kenapa saudara-saudara sehingga Alkitab berkata justru kita lebih daripada orang-orang menang? Karena berbahagialah kita yang menaruh percaya kepada Tuhan. Kepada dia, kepada Yesus. Dalam kondisi keadaan apapun. Dari indikator-indikator tadi yang saya baca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 tadi. Ketika kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Maka dalam pertandingan iman itu, kita semakin teruji, semakin terasa, dan tampil menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Maka ayat ini akan berkata, kamu lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Jangan pernah engkau menyerah, saudara-saudara. Jangan pernah engkau berputus asa ketika engkau diperhadapkan pada situasi, kondisi keadaan apapun. Dalam kondisi sakit sekalipun, saudara-saudara. Dalam kondisi keadaan yang mungkin sedang tidak baik, mungkin keadaan ekonomimu, saudara-saudara. Atau mungkin engkau sedang dibawa kepada padang gurun yang penuh dengan berbagai tantangan. Dalam hidup pribadi, kehidupan keluarga atau pekerjaan. Jangan pernah engkau menyerah. Engkau sedang diuji, saudara-saudara. Mari tetap setia kepada Tuhan. Melayani, mengiring Tuhan. Dalam pertandingan imanmu itu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan setiap mereka yang tetap kuat di dalam Tuhan, yang terus berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Firman berkata dalam tulisan firman Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Karena ada Kristus yang memberikan kemenangan di dalam engkau. Maka bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam aku. Yang memberikan kemampuan dan kekuatan dalam diri. Untuk saya terus mau menghadapi apapun yang saya hadapi dalam hidup ini. Tetap percaya Tuhan ada bersama. Dia tidak meninggalkan saya. Dia tidak meninggalkan saudara bapak ibu sekalian. Tetap menaruh percaya kepada dia. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Di waktu yang terbatas ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman dalam engkau. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pergi dengan sia-sia. Tetapi saya yakin dan percaya
Firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kita untuk makin lebih lagi setia, taat, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Salam saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Berkat Tuhan jadi bagian saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada jemaat GPD Sola Gracia yang terus mendoakan kami dalam pelayanan. Hari ini saya puji Tuhan. Sehat walafiat, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah nyatakan mujizat dan pertolongannya dalam kehidupan saya. Demikian juga bagi jemaat Tuhan. Doa saya senantiasa. Mereka yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Dan dalam segala pergumulan Tuhan tolong beri pembelaan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Pergumulan apa yang mereka sedang hadapi. Baik dengan sebuah pertandingan iman. Mereka tetap terus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua, anak. Berkati pekerjaan, mata pencarian mereka. Dan kehidupan mereka makin maju dalam Tuhan. Mereka terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Hamba berdoa apapun pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan anak-anak-Mu. Engkau tidak biarkan anak-anak-Mu. Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu. Dan terus berikan kemenangan dan kemenangan. Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan setiap saat dan ketika ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Hamba berdoa sepanjang minggu ke depan dalam segala aktivitas jemaat. Tuhan ada bersama. Melindungi kemana di mana pergi. Dalam segala aktivitas. Tuhan, Engkau Allah Immanuel ada. Dan Tuhan, Engkau sumber segala berkat ada. Memberkati baik jasmani berkat rohani. Terima kasih. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Dan selamat hari Minggu. Amin.